umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dan menyelesaikan tugas kurdis. Serta salawat serta salam kepada junjungan alam yakni Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Nur Yusuf SPD dan teman-teman yang sekalian yang kami cintai dan kami banggakan. Demi mengefektifkan waktu, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu pengertian makanan halal dan baik, yang akan dipaparkan oleh Neng Lia, nomor absen 24. Kepadanya saya persilakan. 1. Pengertian. Makanan yang baik dapat dipertimbangkan dengan akal dan ukurannya untuk kesehatan. Artinya, makanan yang baik adalah yang berguna dan tidak membahayakan bagi tubuh manusia dilihat dari sudut kesehatan. Maka, makanan yang baik lebih bersifat kondisional, tergantung situasi dan kondisi manusia yang bersangkutan. Sedangkan makanan yang halal merupakan makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Halal dalam bahasa Arab dijelaskan sebagai sesuatu yang baik, dibolehkan dan sesuai hukum bagi umat muslim. Sedangkan menurut hakikatnya, makanan halal adalah makanan yang didapat dan diolah dengan cara yang benar menurut agama. Ada kemungkinan sesuatu itu menjadi haram karena mengandung mudarat atau bahaya bagi kehidupan manusia, dalam surat Al-Baqarah ayat 168 dan Al-Maidah ayat 88, yang akan dibacakan oleh Najmi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 88, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Materi selanjutnya yaitu konsep halal dalam Islam yang akan dipaparkan oleh Indi Mazaya. Kepadanya kami persilakan. Konsep halal dalam Islam diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, halal secara zatnya, yaitu semua makanan yang tidak diharamkan oleh Al-Quran dan hadis, yang secara jelas dinyatakan sebagai haram di Al-Quran adalah bangkai, darah, dan daging babi. Yang kedua yaitu halal cara memprosesnya, yaitu penyembelihan hewan dilakukan oleh orang muslim dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di bagian urat nadi sampai darahnya habis dan terputus saluran napasnya dengan menggunakan pisau yang tajam. Contoh makanan dan minuman yang dapat dikategorikan halal diantaranya semua binatang yang hidup di air, baik berupa ikan maupun bukan ikan dan belalang, semua makanan yang terbuat dari sari buah-buahan, hingga minuman air murni. Selain itu, minuman yang berasal dari lebah, air susu ibu, susu sapi, dan susu kambing juga termasuk dalam kategori makanan dan minuman yang halal. Materi selanjutnya yaitu jenis dan manfaat makanan dan minuman yang halal dan baik, yang akan dipaparkan oleh Ibu Fauzia. Ya, kepadanya kami persilahkan. Jenis makanan dan minuman yang dihalalkan. Makanan dan minuman harus halal. Halal suatu makanan harus meliputi 3 hal. 1. Halal cara mendapatkannya. Sesuatu yang halal harus diperoleh dengan cara yang halal pula. 2. Halal karena proses atau cara pengolahannya seperti ayam jika disembelih sesuai aturan Islam. 3. Maksudnya arti makanan itu terbuat dari bahan yang halal. Makanan dan minuman harus thayyib, artinya baik bagi tubuh dan kesehatan. Makanan yang membahayakan mengandung formalin, berwarna tekstil, lemak berlebihan, tidak thayyib. 3. Manfaat konsumsi makanan yang baik dan halal. 1. Menjaga kesehatannya sehingga dapat mempertahankan hidupnya sampai dengan batas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Memiliki akhlakul karimah karena telah mentaati perintah Allah sekaligus terhindar dari akhlak lazimumah. 3. Membawa
ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari, dan cermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya. Selanjutnya yaitu makanan yang tidak baik dan haram. Adapun lawan dari halal adalah haram, yaitu makanan yang secara zatnya dilarang oleh agama untuk dimakan, sedangkan haram karena hakikatnya itu haram untuk dimakan karena cara memperoleh atau cara mengolahnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 173, Allah menjelaskan jenis-jenis makanan yang diharamkan yaitu bangkai, darah daging, dan binatang yang disembelih dengan menyebut dengan tidak menyebut nama Allah. Yaitu Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighairillah faman turra ghairu baghin wala 'adin fala ismu 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Yang artinya sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Materi selanjutnya yaitu jenis makanan yang diharamkan yang akan dipaparkan oleh Rizky Firmansyah. Kepadanya kami persilakan. Jenis makanan yang diharamkan. A. Haram didatihi dan atau aini. Makanan yang haram karena zatnya. Di antaranya yaitu pertama, daging babi, seluruh makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik yang mengandung unsur babi dalam bentuk apapun haram dikonsumsi. 2. Semua jenis binatang yang membunuh dengan cakarnya yang mencengkram atau menyerang seperti burung, elang raja wali, kelelawar. 3. Semua binatang yang buas yang bertaring seperti gajah, singa, harimau, serigala, beruang, dan badak. 4. Binatang yang diperintahkan supaya dibuat seperti ular gagak yang di punggung dan perutnya ada warna putih seperti anjing gila, burung elang, kalajengking, dan kadal. 5. Binatang yang buruk atau menjijikan misalnya kutu anjing, cacing, litah, lantah, dan nyamuk. B. Haram ligoiri merupakan makanan yang haram karena faktor eksternal. Yang pertama yaitu bangkai. Semua binatang yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i dan bukan hasil pemburuan, kecuali 3 bangkai yang halal untuk dimakan yaitu ikan, belalang, dan janin yang berada dalam perut hewan yang disembelih. Jenis-jenis bangkai yang berdasarkan surat Al-Maidah ayat 3 yaitu yang pertama al-munhanikah, yaitu binatang yang mati karena tercekik. Yang kedua al-mauquzah, yaitu binatang yang mati karena terkena pukulan keras. Yang ketiga al-mutaradiyah, yaitu binatang yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi. Yang keempat yaitu an-nadhihah, yaitu binatang yang mati karena ditanduk binatang lain. Selanjutnya yaitu dampak atau akibat memakan makanan yang haram yang akan dipaparkan oleh Abdul Hafid. Kepadanya saya persilakan. 6. Akibat dan dampak dari memakan makanan yang haram. 1. Amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Termasuk perbuatan setan dan perbuatan dosa besar. 3. Makanan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama miras yang mengandung alkohol, seperti kecerdasan menurun, cenderung lupa, dan melakukan hal-hal yang negatif, senang menyendiri dan melamun, semangat bekerja kurang, berbuat maksiat. 4. Menimbulkan permusuhan, kebencian, keresahan masyarakat. Kesimpulannya, makanan yang halal dan baik merupakan tuntunan agama. Halal dari segi dahiriyah dan sumber untuk mendapatkan makanan tersebut, apakah melalui cara-cara yang halal. Memakan makanan yang halal dan baik merupakan bukti ketakwaan kita kepada Allah, karena memakan makanan halal dan baik merupakan salah satu ibadah. Allah memperbolehkan manusia seluruhnya memakan makanan yang telah diberikan Allah di bumi ini, yang halal dan yang baik saja, serta meninggalkan yang haram. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penuturan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Undur mangkola wala tangdur mangkola. Assalamualaikum warahmatullahi
Yeah.